Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk membawakan materi presentasi berjudul akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Sebelum masuk ke materi, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Naya Runa Maheswari. Saya biasa dipanggil Naya. Saya absen 14 dari kelas 11 OTKP 2. Saya memiliki beberapa sosial media, yaitu email saya maheswarinayaruna@gmail.com dan akun Instagram. Akun Instagram saya tidak lain yaitu nayrnm_ atau nayrnm_. Kita masuk ke materi. Jurnal dalam siklus akuntansi sebenarnya terdiri dari beberapa macam, antara lain jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, sampai jurnal penutup. Akan tetapi, untuk saat ini, mari berfokus pada pembahasan mengenai jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Dimulai dari penjelasan mengenai apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan dalam proses pencatatan akun-akun tertentu yang mengalami perubahan saldo. Dengan demikian, jurnal ini dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun, sehingga kita dapat mengetahui cerminan saldo yang sebenarnya sebelum berlanjut ke penyusunan laporan keuangan. Pencatatan saldo akun yang mengalami perubahan adalah hal yang wajib dilakukan terhadap transaksi yang sudah terjadi, tetapi belum mencatat informasinya serta transaksi yang sudah terjadi apabila sudah dicatat, tetapi masih memerlukan penyesuaian saldo perkiraan. Jurnal penyesuaian memiliki fungsi mencatat saldo yang mengalami perubahan, sehingga tidak semua transaksi dapat dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Agar tidak bingung, berikut adalah akun-akun yang biasanya memerlukan jurnal penyesuaian. Apa sih akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian? Yang pertama, yaitu akun perlengkapan. Akun perlengkapan memerlukan jurnal penyesuaian karena ada pemakaian. Dalam akuntansi, diketahui bahwa terdapat sejumlah akun yang mengalami depresiasi atau penyusutan pada aset perusahaan. Maka, seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan nilai guna dari akun-akun yang melibatkan aset milik perusahaan. Akun perlengkapan ini adalah salah satunya. Agar tidak bingung lagi, coba saya beri satu contoh. Pada tanggal 4 Mei 2019, Scorpio Bakery membeli perlengkapan sebesar 800.000 secara tunai. Pada tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp100.000. Perlengkapan yang telah dipakai dalam satu periode akuntansi sebesar 800.000 dikurangi Rp100.000. Hasilnya adalah 700.000. Jadi, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 dengan data beban perlengkapan sebanyak 700.000, perlengkapan sebanyak 700.000. Untuk selanjutnya, ada akun yang kedua, yaitu akun beban bayar di muka. Akun beban dibayar di muka atau prepaid expense adalah sebagai beban yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum digunakan atau dikonsumsi. Adapun akun beban bayar di muka juga harus dicatatkan dalam jurnal penyesuaian jika ada penjualan yang sudah jatuh tempo. Nah, terdapat dua cara pencatatan jurnal penyesuaian akun dibayar di muka. Yang pertama, yaitu dicatat sebagai harta atau pendekatan posisi keuangan. Yang kedua, ada dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Akun yang ketiga adalah akun aktiva tetap.
Definisi aktiva adalah manfaat ekonomis untuk waktu yang akan datang yang diharapkan akan diperoleh oleh suatu entitas ekonomi atau badan usaha sebagai akibat atau hasil dari sebagai transaksi yang terjadi pada masa lalu. Aktiva sendiri terdiri dari dua macam, yakni aktiva lancar dan akun aktiva tetap memerlukan jurnal penyesuaian karena terjadi penyusutan pada aset aktiva tetap. Akun yang keempat adalah akun pendapatan. Akun pendapatan merupakan media pembukuan untuk peningkatan yang terjadi pada aktiva yang berasal dari transaksi dan menghasilkan keuntungan atau disebut juga pendapatan. Akun pendapatan membutuhkan penyesuaian sebab ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Akun yang kelima, yaitu akun beban. Dalam ranah akuntansi, akun beban merupakan akun yang dihabiskan atau biaya yang dikeluarkan oleh bisnis dalam upaya menghasilkan pendapatan. Akun beban memerlukan jurnal penyesuaian, sebab akun beban terdapat beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Oke, contohnya seperti ini. Suatu perusahaan menetapkan pembayaran gaji pada tanggal 1 Desember 2019 kepada 4 karyawan sebesar 8 juta rupiah. Selama bulan Desember, ada seorang karyawan yang belum mengambil utang gaji kepada karyawan yang bersangkutan. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah beban gaji sebanyak 2 juta dan utang gaji sebanyak 2 juta. Akun yang keenam atau akun yang terakhir. Akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak suatu perusahaan, namun belum diterima pembayarannya hingga akhir periode akuntansi. Meski belum menerima uang, pada akhir periode perusahaan akan mencatat pendapatan tersebut sebagai penghasilan karena perusahaan telah memberikan jasanya. Piutang bunga dan piutang sewa merupakan contoh pendapatan yang harus diterima. Misalnya, pada tanggal 13 Desember 2019, persewaan mobil Siva menyewakan mobil selama 1 minggu senilai 2.500.000. Namun, hingga tanggal 31 Desember 2019, perusahaan tersebut belum menerima pelunasan. Berikut jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu piutang sewa sebanyak 2.500.000 rupiah dan pendapatan sewa sejumlah 2.500.000 rupiah. Kesimpulan yang dapat kita petik di sini. Nah, setelah mempelajari ilmu baru tentang jurnal penyesuaian tadi, kita jadi mengetahui nih urgensi dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Sebab jika terjadi kesalahan pencatatan pada saat menyesuaikan akun-akun tertentu, laporan keuangan yang dihasilkan pun jadi tidak akurat. Hal inilah yang menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari jurnal umum, jurnal penyesuaian hingga penutup tidak boleh dilakukan oleh sembarangan pihak. Sebagian perusahaan biasanya mempercayakan laporan keuangannya pada akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik atau KAP. Sebab akuntan publik memiliki sifat yang netral dan independen, sehingga laporan keuangan yang disusun oleh akuntan publik menjadi jaminan reliabel, akurat, dan terhindar dari fraud. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지금 멀리 가서 살까? 왜 하지?